walaupun di masa pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita di minggu lalu, alangkah baiknya kita harus berdoa agar ilmu yang Ibu berikan dapat kalian terima. Siapa yang mau pimpin doanya Kak Reja? Pimpin doanya Kak Reja. Mulai. Oke, baiklah. Hari ini, minggu lalu telah Ibu sampaikan bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Dinamika penduduk. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk. Di sini adapun tujuan pembelajaran kita, anak ibu harus mengetahui apa itu dinamika. Yang pertama harus mengetahui arti dinamika. Terus, apa lagi Bu tujuan pembelajaran kita? Anak ibu harus tahu persebaran penduduk Indonesia. Udah pada baca bukunya kan? Selanjutnya kita harus mengetahui tentang komposisi penduduk Indonesia. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan buka buku paketnya anak-anak ibu, dan kualitas penduduk. Nah, di sini sebelum ibu melanjutkan materi ini, kalian udah pada baca bukunya kan? Ada yang paham nggak? Apa sih arti dari pertumbuhan dinamika penduduk itu? Ada yang paham? Siapa? Tika, Bila, Reja, siapa? Ya, Tika. Ya, bener. Cuman belum lengkap. Beri aplaus dulu untuk Pika. Ya, jadi di sini sembari ibu jelaskan, kalian harus memperhatikan juga ya, baca bukunya juga. Nanti ibu suruh kalian buat ringkasannya. Dinamika penduduk merupakan suatu pertumbuhan keadaan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan. Jadi dinamika penduduk itu dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan. Gimana Bu caranya, cara melihat jumlah penduduk ini? Ada yang tahu? Cara melihat jumlah penduduk, kita harus melakukan kegiatan survei penduduk, sensus penduduk. Ada yang pernah dengar apa itu sensus, survei? Pastinya ada di buku itu, ada lengkap semua, dibaca ya. Satu lagi, kita harus meregistrasi penduduk. Itu kita untuk mengetahui berapa banyak jumlah penduduk. Dan selanjutnya udah paham di arti dinamika penduduk? Paham? Apa tadi? Dinamika penduduk yaitu apa tadi dinamika?
pertumbuhan penduduk. Ya, Mila, boleh baca. Mempengaruhi pertumbuhan penduduk ada dua, yaitu faktor alami seperti kelahiran dan kematian, dan faktor non alami seperti migrasi atau perpindahan. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan satu, tingginya angka pengangguran, dua, persebaran penduduk tidak merata, tiga, angka ketergantungan tinggi, empat, arus urbanisasi tinggi, lima, menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih rendah. Usaha pemerintah untuk meningkatkan yaitu dengan pemberian beasiswa, bantuan dana, dana bos, dan wajib belajar. Kesehatan dapat dilihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Pendapatan rata-rata penduduk per kapitanya. Yang lain dengarkan ya. Kemudian penduduk Apa yang dibacakan oleh temannya? keragaman etnik dan budaya. Keragaman budaya Indonesia dapat diketahui melalui bentuk pakaian adat, lagu daerah, rumah adat, tarian daerah, dan upacara adat. Nah, sudah dijelaskan, dibacakan oleh temannya tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, jadi di sini berhubung waktu kita juga akan habis, di sini Ibu akan memberikan kalian soal. Dicatat ya soalnya Ibu bacakan. Ini tugas individu, dikumpul hari ini juga, nanti Ibu tunggu ya. Soalnya cuma ada 3 soal. Catat ya semuanya. Soal pertama Ibu bacakan ya. Udah paham kan? Gak ada yang mau ditanya lagi? Biar Ibu kasih soal. Udah paham kan? Oke, baik. Soal pertama. Mengapa persebaran penduduk Indonesia tidak merata? Ya. Soal pertama, mengapa persebaran penduduk Indonesia tidak merata? Nah, yang kedua, apa sajakah dampak yang ditimbulkan akibat persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata? Apa sajakah dampak yang ditimbulkan akibat persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata? Ya, soal ketiga. Bagaimana cara agar penduduk Indonesia lebih merata pada masa yang akan datang? Coba jelaskan bagaimana cara agar penduduk Indonesia lebih merata pada masa yang akan datang. Paham? Ibu tunggu ya waktunya. Sudah semua kan soalnya? Sudah tulis kan? Bang Reja nulis. Putri semua tulis ya. Oke, jawab. Ibu tunggu waktunya 15 menit. Paham kan sama soalnya? Ada yang mau ditanya tentang soalnya? Paham soal pertama? Soal pertama itu mengapa persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Jadi di soal pertama, anak ibu jelaskan alasannya kenapa penduduk Indonesia itu tidak merata, tersebar tidak merata. Paham soal pertama? Paham semua? Paham. Soal dua, paham kan dampak yang ditimbulkan akibat persebaran penduduk yang tidak merata. Tadi kita bahas. Yang ketiga, cara agar penduduk Indonesia itu merata. Bagaimana? Baca bukunya. Di buku itu ada jawabannya semua. Ibu tunggu waktunya 15 menit. Gimana Ibu? Kerjakan dari sekarang. Kerjakan ya, kerjakan masing-masing, jangan mencontek. Kerjakan ya. Nanti setelah tugas individu ini selesai, nanti bakal Ibu nilai. Sudah.
bakal Ibu periksa ya. Sini. Dari pembahasan kita hari ini, ada yang masih nggak paham? Sudah paham semua kan? Kalau sudah paham semua, catat di buku di kertas lembar, boleh catat. Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok, yang tugasnya ini nanti akan dikerjakan di rumah masing-masing, di rumah bersama kawan kelompoknya. Tugas kelompok ini kelompoknya kayak minggu lalu aja ya. Pika dengan Reja dan Putri dengan Bila. Yang tugasnya itu catat ya soalnya, nah Ibu. Minggu depan harus dikumpul tugas ini. Ini tugas kelompok. Carilah informasi tentang dinamika kependudukan di daerah kalian, dan informasi yang dicari dapat berupa data kependudukan tingkat desa ataupun kelurahan yang di tempat kalian tinggal. Adapun yang kalian cari itu berupa jumlah penduduk di desa atau di kelurahan kalian. Yang kedua, angka pertumbuhan penduduk. Ketiga, angka kelahiran dan kematian penduduk. Keempat, migrasi penduduk. Dan kelima, komposisi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, pendidikan, suku, dan agama. Paham tugas kelompoknya, nah Ibu? Paham. Apa saja tadi yang Ibu suruh nyari? Ya, tugas ini dicari, dapat kalian dapat tugas ini bisa kalian dapat dari kantor lurah langsung, atau kalian dapat dari kantor desa langsung, dan bisa juga dari sumber internet. Biasa di internet itu ada langsung, tapi lebih alangkah baiknya kalian tanya langsung ke kantor desa ataupun kantor kelurahan langsung. Paham ya? Agar di situ juga tahu kita kalian kayak mana sih sosialisasi itu. Kan hari ini kita belajar IPS, tentunya sosial kan, IPS mengharapkan sosial kan. Jadi mengetes juga keberhasilan anak-anak Ibu. Paham semua tugasnya? Paham. Jangan lupa ya, minggu depan harus dipresentasikan. Akan Ibu ambil nilai. Oke. Sepertinya jam pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum, karena berhubung waktu kita sudah habis, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ada di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bila bisa menyimpulkan. Silakan simpulkan, Bila. Dinamika penduduk ialah suatu perubahan keadaan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan. Persebaran penduduk yang berada di daerah dan penduduk yang di Jawa dan Bali di Papua. Mulai mendengarkan ya. Mulai pembelajaran kita hari ini. Faktor yang mempengaruhi kependudukan ada dua, yaitu faktor alami seperti kelahiran dan kematian, dan faktor non alami seperti migrasi atau perpindahan. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ya, benar sekali. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Bang Reja. Nah, jadi ada yang belum jelas? Sudah jelas semua kan pembelajaran kita hari ini? Nah, jadi marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tugasnya jangan lupa ya anak-anak Ibu. Tugas bukunya nanti Ibu bawa dulu, nanti Reja ambil di kantor ya. Setelah Ibu nilai ambil di kantor ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum